Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan klasifikasi citra dengan jaringan saraf tiruan. Di sini saya akan menggunakan MATLAB. Sebelum kita ke MATLAB, kita buat dulu folder projectnya. Saya buat di D, saya kasih nama klasifikasi citra. Di sini ada dua folder, pelatihan dan pengujian. Pelatihan ini berisikan gambar untuk melatih citranya. Saya pakai 4 buat bunga matahari dan 4 buat bunga mawar. Di pengujiannya saya kasih masing-masing satu buat mengujinya. Sekarang kita masuk ke MATLAB. Jadi di MATLAB ini sudah saya siapkan codingnya karena sebelumnya udah saya coba. Sebelum masuk ke coding ini, kita pastikan dulu folder yang di atas ini sudah sama sesuai dengan folder project kita. Nah, image folder ini adalah nama folder yang akan kita akses. File name ini kita pakai fungsi dir fulfill image folder bintang PNG ini buat ngambil data-data ini, data-data yang ada di folder pelatihan. Jadi file name ini bakal menyimpan banyak data, matahari 1, matahari 2, sampai mawar 4. Nah, total image ini kita hitung berapa banyak data yang ada di file name tadi. Di sini totalnya ada 8, jadi isi total image ini 8. Total image ini kita pakai buat melakukan perulangan for. Sintaksnya kayak gini, for, kita kasih variabel n sama dengan 1, perulangannya dilakukan sebanyak 8 kali. Untuk full name, kita akan mengambil nama yang ada di file name tadi, tapi kita ambil sesuai dengan indeksnya. Misalkan indeksnya 1, kita ambil matahari 1 PNG. 2, kita ambil matahari 2 PNG, dan seterusnya. Nah, di sini, di variabel pic ini, kita baca gambarnya, kita baca yang namanya tadi, kita jadikan gambar, kita buat fungsi sum ini fungsinya, isinya, sum 2 kali pic. Kenapa sum-nya kita 2 kali? Karena sum yang pertama ini, dia akan mengembalikan baris-baris vektor dari pic tadi. Nah, yang kedua, baru kita jumlahkan elemen-elemen dari vektor yang sebelumnya. S ini kita jadikan sebagai ukuran dari pic tadi. Rata-rata ini kita masukin rumus seperti ini. Rumus ini nih berfungsi mengambil nilai red, green, blue. Nah, kita buat nama tabel data latih, terserah kalian mau kasih nama tabelnya apa. Di sini barisnya, di sini kolomnya. Kolomnya kita kasih N aja karena nanti kolom 1 buat matahari 1, kolom 2 buat matahari 2, dan seterusnya. Nah, rata-rata ini kita yang satu ini, untuk baris pertama kita kasih nilai red, yang kedua kita kasih nilai green, yang ketiga kita kasih nilai blue. Coba kita enter. Nah, di sini muncul di workspace-nya bakal muncul nama-nama variabel yang ada, juga nilai-nilainya. Coba kita buka data latih tadi. Nah, sudah keisi. Jadi ini nilai red, green, blue, ini matahari 1, 2, sampai mawar 4. Sekarang kita mau buat tabel baru, kita kasih nama target aja. Kita buka. Jadi target ini berisikan target output yang kita harapkan. Untuk bunga matahari, rednya harus 1. Ini terserah kalian. Ini kalau saya untuk matahari, targetnya R-nya harus 1, G-nya 0, B-nya juga 0. Nah, ini kan sama kan sampai 4, jadi kita samain aja. Nah, untuk bunga mawar, blue-nya aja yang 1, sisanya 0. Nah, sudah. Sekarang kita akan lanjutkan ke codingnya. Saya akan kasih codingan buat
mendeskripsikan rumus jaringan saraf tiruannya. Nah, jadi net1 ini seperti biasa variabel, terserah kalian mau kasih nama apa. New FF ini fungsi untuk jaringan saraf tiruan yang sudah disediakan di MATLAB, bisa kalian baca. New FF ini kepanjangannya yaitu Food Forward Neural Network. Nah, sekarang min-max ini buat ngambil nilai terkecil sama nilai terbesar dari data latih. 453 ini, 45 ini adalah jumlah neuron, dan 3 ini jumlah outputnya, output yang banyak output yang pengen kita ambil. Kan tadi kan ada 3 kan, 100, 001. Nah, jadi kita kasih 3 untuk log-seq dan train CGP ini. Fungsi yang sudah disediakan dari MATLAB. Log-seq itu fungsi transfer untuk buat jaringan saraf tiruannya. Kalau train CGP ini fungsi perintah untuk melakukan latihannya, fungsi buat melatihnya. Nah, init net1 ini kita inisialisasikan variabel net1 tadi. Nah, sekarang ada net1, train param, epot, sama goal. Yang atas ini maksudnya berapa banyak pengujiannya, latihannya. Di sini saya kasih 10.000. Nah, untuk goals-nya ini maksudnya galat error atau nilai error yang ditoleransi. Semakin kecil maka semakin bagus. Jadi errornya semakin dikit. Misalkan error ini tidak tercapai, kita perbanyak aja di percobaannya atau kita perbanyak sarafnya, neuronnya. Nah, sekarang kita langsung definisin aja train. Dengan rumus net1 tadi, sebagai bahan pelatihannya data latih, target kita pengen data latih ini pas dites sesuai dengan targetnya. Langsung aja kita enter. Nah, kalau sudah seperti ini, coba kita kasih hasil sama dengan SIM. Oh, sebelumnya tunggu dulu, ini lagi jalan tadi, belum selesai. Oke, kalau performance-nya hijau kayak gini artinya sudah mencapai performance yang diinginkan. Artinya errornya sesuai dengan galat error yang tadi ditoleransi. Nah, sekarang coba kita tes. Pertama kita tes dengan data latih dulu aja. Hasil net1 kita pakai data latih. Nah, di sini kita bisa lihat sesuai dengan harapan kita, yang atasnya 0,9, maksudnya itu kan tadi kan kita kasih 1, nah galat errornya kan 0,0001 tadi, jadi masih ditoleransi 0,99 berapa, ini juga 000. Nah, sampai sini sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, sekarang coba kita gunakan dengan data yang diuji tadi. Karena kan gambar di data uji tadi beda, nggak ada yang sama dengan gambar waktu di pelatihan. Nah, kalau dicoba dengan data latih kan wajar aja karena yang dilatih itu yang diuji pasti sama. Sekarang kita coba dengan gambar yang lain. Sebelumnya kita copy aja langsung dari image folder yang ini. Kita copy. Nah, pelatihan ini kita ganti jadi pengujian. Karena kita mau akses folder pengujiannya. Sisanya sama. Langsung kita enter aja. Oke, udah masuk. Coba kita buka. Sorry. Sebelumnya ada kesalahan. Harusnya nama data latih tadi kita ganti. Kita ulang. Pertama kita kasih. Terus yang ini pengujian. Kita kasih nama data uji aja.
Oke, langsung di enter aja. Jadi data uji ini nilai yang gambar baru. Kan tadi ada 2 kan gambarnya, jadi harusnya cuma 2 kolom. Benar. Nah, sekarang langsung kita tes aja. Ini fungsi buat clear screen. Jadi kita langsung tes hasil sama dengan simulasi, sim, pakai yang rumus net 1 tadi, data yang bakal kita tes, data uji. Nah, di sini kita bisa lihat mataharinya juga sesuai, yang besar di paling atas 1, sisanya 0, buat bunga mawar blue-nya yang 1, sisanya 0. Jadi, percobaan kita mengklasifikasikan citra berhasil. Nah, sekian tutorial dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih buat perhatian kalian semua. Sampai jumpa.